Kita harus gunakan formasi spiral. Kita bagi menjadi 3 pasukan tempur. Pasukan pertama bersamaku akan memimpin. Dursasana, kau akan memimpin pasukan kedua. Pasukanmu akan berada di belakangku ke arah selatan. Pasukanmu harus ada di utara dan akan menyerang dari arah itu. Demi untuk menembus labirin utama, cara Sarvio paling efisien. Drupada pasti akan ada di tengah-tengah pasukannya. Dan aku harus bisa menjangkaunya. Kak Krishna bilang padaku, seseorang yang takut tidak akan bisa menembus labirin. Tapi orang yang pemberani pasti bisa menembusnya. Apakah kamu Krishna itu punya pengetahuan yang sangat tinggi? Tidak, orang lain yang memberinya pengetahuan yang tinggi. Kak Krishna mengirimkan ini untukmu. Kak Krishna bilang, kalau kau ingin simpan itu bersamamu, pasti akan berguna untukmu. Selamat berjumpa, sahabat Swastika Channel. Semoga Anda selalu dalam keberlimpahan dan dimudahkan segala usahanya. Di video sebelumnya, kita telah membahas penyebab terjadinya Guru Daksina Yuda, yaitu perang sebagai upah bayaran para pangeran Kuru atas pengajaran yang telah diberikan gurunya, yaitu Dronacharya. Ini aku temanku Drupada. Aku temanmu selama tinggal di Gurukula, Drona. Aku mengharapkan para muridku yang mulia untuk membayarku dalam bentuk ilmu yang telah kuajarkan. Apa yang kau bicarakan, Brahma? Persahabatan apa yang kau maksud itu? Temanku, pertanyaan macam apa itu? Aku, Drona, putra dari Resi Bharadwaja. Kau dulu belajar gerakan senjata yang sulit dariku. Kau tidak ingat? Aku mau membalas dendam karena telah dihina. Raja dari Pancala Drupada. Dia harus bertekuk lutut di depanku. Sedekah, silakan saja. Aku bisa menulis 2 desa dengan namamu di atas sebuah perkamen emas. Tapi kalau kau bicara tentang hak, kau akan dihukum mati. Aku berjanji akan kubuat kau tersingkir dari tahta itu. Kau telah menghina apa yang kuajarkan. Kau juga telah menghina ilmu yang kumiliki. Saat aku datang untuk mengambil alih kerajaanmu, aku tidak akan lakukan dengan tanganku sendiri. Aku akan melatih murid-muridku yang nanti akan membuatmu bertekuk lutut di hadapan. Mahabharata sendiri menggambarkan Drupada bukanlah kesatria yang mudah dikalahkan. Dia adalah murid Resi Bharadwaja. Selain itu, dia juga telah belajar dari banyak guru lainnya. Drupada juga telah diberkati oleh Dewa Siwa untuk mengelabui musuh-musuhnya dengan memperbanyak perwujudannya menjadi 5 orang. Bahkan, Bhisma sendiri mengakui kehebatan Drupada saat Bharatayuda. Di umurnya yang sudah tidak muda lagi, Drupada masih diakui sebagai Maharati yang kuat dan tak mudah dikalahkan. Bumi adalah kehidupan. Dari bumilah asalnya kehidupan. Bumi adalah kehidupan. Dia telah mencoba untuk merebut hanya 9 mil dari tanahku ini. Dan sekarang dengan tanganku, aku kubur dia di tanah ini. Pergi dan kirimkan pesan pada Drona bahwa batu yang dilempar ke laut, pasti batu itu akan mendarat di dunia yang tidak dikenal. Lalu, bagaimana Pandawa khususnya Arjuna mampu mengalahkannya? Bagaimana Arjuna mampu mengenali perbedaan Drupada mana yang harus ditaklukkan di saat ada banyak Drupada ilusi lainnya? Arjuna, kau harus kedua raka. Aku harus bicara padamu tentang banyak hal. Aku sudah banyak mendengar juga tentang kekuatanmu. Penduduk dari Hastinapura bilang bahwa kau telah membuat sebuah kanopi dari panah.
untuk melindungi dirimu sendiri dari atap yang menimpamu. Dan bahkan kau juga mengalahkan Raja Drupada. Itu karena bantuanmu, Basudewa Krishna. Batu-batu yang kau berikan waktu itu, semua punya matanya sendiri, dan karena itulah aku tahu yang mana Drupada yang asli. Dia yang matanya tidak pernah istirahat. Luar biasa, Arjuna. Kau temukan arti begitu dalam dari batu-batu itu? Bukan itu alasannya kau mengirimkan batu-batu itu? Bukan. Kelima batu itu adalah perwakilan darimu dan saudara-saudaramu. Aku suka pada mereka. Jangan percaya apa yang dikatakan kakakku, karena apa yang dia lakukan dan dia katakan tidak pernah sama artinya. Mari kita bahas bersama dahulu jalannya pertempuran Guru Daksinayuda ini. Sebuah perang tidak dapat dimenangkan hanya dengan menyertakan pejuang-pejuang hebat di pihak Anda. Perencanaan dan strategi yang tepat adalah kuncinya. Ini menggambarkan bagaimana Kaurawa sangat mudah dikalahkan oleh pasukan Pancala. Apa gurumu tidak mengajarimu cara menembus formasi cakram ini? Ini adalah formasi cakram dari Raja Drupada. Ini adalah formasi cakram Raja Drupada. Drupada didampingi para jenderal-jenderal tangguhnya seperti Sri Kandi dan Satyajita memakai formasi Padmavyuha, sebuah formasi tempur yang sangat sulit ditembus. Formasi ini hampir mirip dengan formasi andalan Dronacharya, yaitu Cakravyuha. Sama-sama formasi melingkar berbentuk cakram, penuh jebakan membingungkan di setiap labirinnya. Apa ini? Ini adalah teka-teki, Guru. Dan aku sekarang sedang berusaha untuk bisa memecahkannya. Mengapa formasi Dronacharya dan Drupada hampir sama? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Drupada dan Dronacharya belajar dari guru yang sama, yaitu Resi Bharadwaja. Para Kurawa menyerang terlebih dahulu, memasuki formasi Padmavyuha pasukan Pancala. Lalu apa yang terjadi? Mari kita kutip sedikit teks yang diambil dari kitab Mahabharata yang menggambarkan jalannya perang ketika pasukan Kaurawa memasuki formasi Padmavyuha. Kemudian muncullah auman mengerikan dari pasukan Pancala yang perkasa seperti singa. Sementara dentingan tali busur mereka seakan-akan mengoyak langit. Kemudian Duryodhana dan Wikarna, Subahu dan Dirgalocana, dan juga Dursasana menjadi geram, mulai menghujani anak panah mereka ke arah musuh. Namun pemanah perkasa putra Prisata, yaitu Drupada yang tak terkalahkan dalam pertempuran, meskipun tertusuk banyak panah musuh, seketika itu juga wahai Bharata mulai menyerang barisan musuh dengan kekuatan yang lebih besar dan melintasi medan pertempuran seperti roda api. Raja Drupada dengan anak panahnya memukul Duryodhana dan Wikarna, dan bahkan Karna yang perkasa dan banyak pangeran sakti lainnya, serta pejuang yang tak terhitung jumlahnya, dan memuaskan rasa haus mereka akan pertempuran. Kemudian seluruh pasukan Pancala menghujani pejuang Kuru dengan berbagai macam senjata, seperti awan yang menghujani tetesan air ke bumi. Tua dan muda, mereka semua bergegas berperang, menyerang Pangeran Kuru dengan sekuat tenaga, dan begitu ringannya gerakan Drupada di medan pertempuran, sehingga meskipun dia bertarung tanpa didukung oleh satu kereta, para Kuru karena panik mengira ada banyak Drupada. Maka para Kaurawa, wahai Bharata, yang menyaksikan pertempuran itu menjadi ketakutan.
para pangeran Kuru menjadi tawanan kerajaan Pancala. Demikianlah yang ditulis oleh Maharesi Vyasa dalam kitab Mahabharata, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Meski dalam teks disebutkan nama Karna yang dimaksud bukanlah Radeya, putra Suta, anak Adirata, tetapi Karna yang dimaksud adalah anak dari Drestarstra, adik Duryodhana. Dalam Sabhaparwa dijelaskan tentang nama-nama para Kurawa. Jika kita teliti, di sana ada 2 orang Kurawa yang bernama Karna. Jelas, karena putra Adirata tidak diikut sertakan dalam pertempuran ini karena Drona tidak pernah menganggapnya sebagai murid. Sedangkan perang ini adalah sebagai bayaran atas jasa guru Drona sebagai guru. Setelah para Kurawa dikalahkan dan menjadi tawanan kerajaan Pancala, maka sudah saatnya Pandawa memasuki medan pertempuran. Arjuna memimpin di garis depan karena memang Arjuna yang paling mengerti menembus formasi Padmabyuha ataupun Cakrabyuha. Arjuna yang menguasai senjata Pasupasastra dengan leluasa menerobos dari samping dengan melumpuhkan benteng pertahanan. Jika masuk dari pintu formasi, ada banyak perangkap yang akan menjebak mereka di sana. Drupada yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi dirinya menjadi 5 orang, tetapi Arjuna dapat mengenali Drupada yang asli. Drupada pun dilumpuhkan oleh Arjuna. Lalu, mengapa Arjuna bisa mengalahkan Drupada? Ini berkat bantuan Basudewa Krishna. Sebelumnya, Basudewa Krishna mengirimkan teka-teki berupa 5 buah permata kepada Arjuna untuk dapat mengenali Drupada yang asli. Di saat yang tepat, Arjuna mampu memecahkan teka-teki Basudewa Krishna.